Yeah, now I'm at a place. Let's say it's last forever. So tell me what you want. I'm gonna keep my frozen forever. There's no replying anymore. It's like the way even so far away. I'm making the night mine until the day I die. No light to break when you're hanging by feet. You know what it feels like when you're dancing light. Oh, oh, just the beat inside my soul. Take me home where my dreams are made of gold. In the zone where the beat is uncontrolled. I know what it feels like. Come on, make me A few moments later. Boleh diceritakan sedikit tentang Bapak sebagai pekerja di usaha ini? Ya, nama saya Rido. Saya mulai kerja di sini 2024. Sudah berapa lama Bapak di sini? Ya, kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Kalau boleh tahu latar belakang Bapak ini pernah mengikuti pelatihan pertanian nggak Pak? Alhamdulillah belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Usaha ini berdiri sejak kapan? Tepatnya saya kurang tahu Mbak, soalnya saya kesini udah ada greenhouse-nya. Baru 1 kali tanam, 1 kali panen. Apakah usaha ini sudah memiliki izin usaha seperti NIB atau sertifikasi tertentu? Nggak tahu saya, yang tahu bosnya. Komoditas apa saja yang saat ini dibudidayakan? Ini khusus melon premium, jenisnya banyak. Ada sweet honey, kirin, white honey, ada honeymoon, kaori, dalmatian, intanon, golden aroma. Banyak sih Mbak. Berapa luas lahan yang dikelola? Kalau luasnya saya nggak tahu Mbak. Kira-kira beberapa jumlah tanaman yang ada saat ini berapa? Kalau saat ini 360 sama 560. Terus dalam 1 tahun biasanya berapa kali tanam dan panen? Satu greenhouse mungkin 4 kali 4 kali. Itu dalam 1 tahun. 1 tahun 4 kali. 4 kali. Rata-rata hasil panen setiap kali panen atau dalam setahun berapa banyak Pak? Satu greenhouse-nya. Ya, Kalau satu greenhouse-nya rata-ratanya. ya 300 kilo up lah 300 kilo ke atas. ke atas. Siapa saja Lebih yang dari 300 kilo. lebih dari 300 kilo. Iya. Kalau ini siapa saja yang terlibat dalam menjalankan usaha ini, Pak? Saya, terus biasanya ada 1 orang yang tenaga perbantuan, khusus yang ngisi polybag sama bersihin kalau setelah panen.
Berarti ada 2 orang pekerjanya. Satu bebas sih, terserah mau manggil siapa kayak gitu, Oh, yang bisa waktunya. apakah sudah ada pembagian tugas? Itu khusus ini aja sih, khusus ngisi polybag sama bersihin pohonnya aja. Hmm, Kurang lebih Kalau- 1 minggu lah. Kalau pemasaran sama keuangannya, pembagiannya gimana? Oh, ya bosnya sama saya sih. Oh, bos sama bapaknya. Mm-mm. Bagaimana sistem pembayaran untuk karyawan atau pekerja di sini? Sistem pembayarannya lewat angin sih, Lewat angin gimana maksudnya? ditransfer. Itu 1 bulan sekali. Iya, 1 bulan. Bagaimana cara Bapak menghadapi perubahan cuaca yang tidak menentu? Ya, namanya cuaca di Indonesia kan udah pasti ada musim hujan sama kemarau. Kalau udah biasa bertani ya mungkin udah terbiasa lah Mbak. Bisa lihat kondisi hujan gimana, kemarau gimana kayak gitu Mbak. Apakah biasanya menyesuaikan jadwal tanam berdasarkan kondisi cuaca? Enggak sih, Oh, enggak. enggak. Kalau pupuk apa yang biasanya digunakan? Kalau pupuknya Organik atau enggak sih, Abemik gitu, kimia. kimia? Heeh. Bagaimana cara menentukan jadwal pemupukannya, Pak? Tergantung usia tanam HST-nya. Kalau masih baru tanam ya ppm-nya kecil lah. Diatur ppm-nya aja. Kalau ada serangan hama atau penyakit, biasanya bagaimana cara mengatasinya? Misalnya jamur ya paling dispray sama fungisida. Kalau keriting kutu-kutuan ya paling insektisida. Saat mulai usaha ini, berapa kali modal awal yang dibutuhkan? Kalau modalnya saya nggak tahu Mbak. Modal tersebut berasal dari mana? Modal pribadi, Oh, modal pribadi. sang founder, sang big boss. Karena hasil panen setiap bulan ya, Pak? Ini tiap Setahun. bulan panen. Tiap bulan Karena panen. 3 greenhouse jadi dibikin konsep tiap bulan panen. Tiap bulan panen berarti bagaimana cara mengatur keuangan usaha agar tetap berjalan? Ya yang tahu bosnya. Apakah pernah menggunakan pinjaman seperti KUR atau pembiayaan dari bank? Mungkin enggak, Mungkin enggak. karena finansialnya mungkin udah freedom lah. Bagaimana cara menentukan harga jual produk melon ini? Karena ini premium ya harganya stabil, menentukan sendiri. Apakah hasil panen dijual langsung atau diolah terlebih dahulu? Dijual langsung, kadang sama tengkulak juga. Sama tengkulak juga. Biasanya menjual berdasarkan harga pasar atau sudah memiliki kesepakatan harga dengan pembeli? Kalau dijual sendiri, menentukan sendiri. Kalau sama tengkulak ya kita deal-dealan gitu loh Mbak. Ya mengikuti pasar lah. Apakah yang dilakukan agar hasil panen tidak banyak terbuang atau rusak? Apa yang dilakukan agar hasil panen tidak banyak terbuang dan rusak? Ya perawatannya yang intens lah Mbak. Menurut Bapak, bagaimana peran kelompok tani atau koperasi dalam membantu usaha ini? Kalau di sini nggak ada perannya sih Mbak. Oh, nggak ada perannya. Karena Mandiri. pribadi ya. Pribadi. Apa saja yang dilakukan agar usaha tani ini tetap ramah lingkungan? Ya kebersihan dijaga, terus limbahnya dibuang pada tempatnya aja sih. Bagaimana cara mengelola limbah hasil pertanian ini? Ini ya dibuang pada tempatnya, terus nanti kan busuk sendiri, malah jadi pupuk organik. Oh, berarti kalau udah busuk bisa jadi pupuk. Jadi pupuk. Bagaimana
cara menghemat atau mengelola penggunaan air untuk budidaya? Kalau di sini ya sesuai kebutuhan aja sih Mbak. Nggak dibikin hemat ya gitu Mbak, karena airnya kan melimpah. Di sini airnya banyak ya Pak. Menurut Bapak, apa yang menjadikan keunggulan usaha ini dibandingkan usaha tani yang lain? Dari segi perawatan mungkin lebih ini sih ya, lebih mudah lah dibanding kalau yang terbuka kayak gitu. Karena ini kan nggak terkena air hujan kayak gitu. Harga jualnya juga lebih tinggi. Bagaimana cara menjaga kualitas dan ketersediaan usaha ini? Ya konsisten terus ya selalu belajar aja sih Mbak. Kalau udah kesalahan terus cari solusinya gitu. Selama menjalankan usaha, apa faktor yang paling berperan dalam keberhasilan usaha ini? Ya pupuk lancar, terus obat-obatan lancar kayak gitu lah Mbak. Yang terakhir, menurut Bapak, apa yang paling penting agar usaha pertanian bisa terus berkembang dan semakin besar? Itu mungkin bosnya yang tahu ya, saya cuma merawat aja. Ya, sudah. Dengan Pak Rito di sini, saya izin bertanya mengenai usaha yang ada di sini ya. Silakan Mas. Usaha ini merupakan usaha melon hidroponik ya Pak. Hidroponik. Pemilik atau owner di usaha ini siapa? Namanya Mas Mega. Mas Mega. Bapak di sini selaku sebagai apa? Saya sebagai pekerja Mas. Pekerja Pekerja. atau pengelola ya Pak? Pekerja aja Mas. Pekerja aja. Sudah berapa lama Bapak di sini? Kurang lebih 2 tahun Mas. 2 tahun. 2 tahun. Usaha ini milik pribadi atau kelompok? Milik pribadi Pribadi dari Mas Mega sendiri ya dari Pak. Mas. Komoditas melon di sini ada berapa jenis Pak? Jenis-jenisnya Kalau jenisnya banyak Mas. banyak. Banyak. Biasanya setiap panen 3 varietas sih. 3 varietas apa saja itu Pak? Misalnya sweet honey, Sweet kirin, honey, kirin. sama white honey. Nanti di rolling. Panen berikutnya bisa golden aroma, dalmatian, atau kaori, honeymoon. Biasanya kalau masa panen itu tergantung dari cuaca atau peminatan pasar Pak? Masa panennya Iya. tergantung usia tanaman Mas. Ada yang 60 HST, ada yang 70 HST, ada yang 80 HST. Oke. Lalu permintaan pasar yang paling banyak itu varietas apa? Kalau di sini kan wisata petik ya Mas, jadi Iya. kita tanamnya sesuai yang konsumen suka lah, bukan pasar Mas, tapi lebih langsung ke konsumen sih, karena open farm, wisata petik. Oke, jadi untuk keunggulan dari melon ini apa Pak? Keunggulannya karena ini jenisnya premium, Iya. jadi dari segi rasa udah lain sama yang open field, sama yang di terbuka itu Mas. Oh, yang terbuka ya. Iya. Lebih manis atau bagaimana Pak? Ya rasanya lebih manis, lebih crunchy kayak gitu. Oke. Biasanya rata-rata panen itu panenannya bulanan, kuartal atau tahunan? Ini tiap bulan panen sih Mas. Tiap bulan Tiap panen. bulan panen. Karena 3 greenhouse, jadi di konsep tiap bulan panen. Tiap bulan panen. Iya, Berarti di sini ada 3 greenhouse aktif ya. 3 greenhouse. Lalu untuk satu greenhouse-nya itu menghasilkan berapa tonase atau berapa buah melon yang didapatkan? Kalau buahnya ada yang 360, ada yang 560 Mas. 360 sampai 560. 560. Oke.
Karena yang 2 greenhouse kapasitasnya lebih besar. Lebih Itu besar. 560 buah. Misalkan ya Pak, dengan harga jual per butirnya itu berapa? Di sini 35 Mas. 35. Iya. Itu untuk tengkulak atau langsung ke konsumen? Langsung ke konsumen, Konsumen dijual ya. sendiri. Hmm. Bisa dapat gitu. Kalau ke tengkulak harganya di bawah 25 sih. Di bawah 25. Oke. Iya. Lalu untuk kira-kira pendapatan per bulan, kan panennya per bulan ya? Tiap bulan. Tiap bulan. Pendapatan per bulan berarti dari hasil yang tadi itu dikalikan dengan harga jual ya Pak? Iya. Hmm. Jadi bisa dikira-kira. Iya, bisa dikira-kira sekiranya ya Pak. Iya. Lalu untuk pemasarannya itu kan langsung ke penjual ya Pak, atau langsung ke pembeli atau konsumen ya. Dan biasanya itu dari konsumen ada feedback positif apa enggak? Misalkan rasa melon yang sangat Ya, premium kebanyakan itu positif sih. positif. Banyak positif. Bapak di sini sebagai pihak pemasaran, produksi atau keuangan. Tadi atau perawat mungkin, Ya, terlibat semuanya sih Mas. terlibat semuanya ya. Iya. Ya pekerja aja lah Mas. Oke. Sebagai pekerja. Misalkan jika mengalami gagal panen itu sebabnya apa Pak? Biasanya yang paling sering dihadapi. Biasanya buahnya kecil aja sih Mas. Buahnya kecil, Biasanya buahnya kecil, tapi rasanya sih tetap manis. Tetap Cuman manis, kecil ya. aja sih. Biasanya vertikasinya nggak lancar gitu. Alatnya ada yang macet lah. Kurang perawatan kayak gitu. Untuk greenhouse ini kan tertutup ya Pak. Biasanya mengalami kendala hama atau tidak? Ya tetap ada Tetap hama ada. masuk. Mulai dari insektisida sama jamurnya juga masuk. Untuk perawatannya bagaimana? Kasih obat apa? Ya tergantung tanamannya ini kena penyakitnya dari penyebabnya apa. Misalnya jamur ya bisa dikasih orondis atau titan, mangkoset kayak gitu. Kalau dari serangga ya bisa dikasih demolis atau kurakron. Jika mengalami gagal panen, apa yang dilakukan agar hasil panen itu tidak terbuang banyak atau bisa dimanfaatkan lagi Pak? Biasanya tetap dijual sih, Tetap cuman dari dijual. tonase kan Berkurang ya. berkurang karena kecil-kecil buahnya. Biasanya harganya juga menurun ya Pak? Atau Harganya enggak sama? iya sih sedikit turun Menurun sih. ya. Untuk perawatan buah melon ini menggunakan pupuk apa Pak? Kimia atau Kimia Mas. organik? Kimia. Pakainya Apemix. Apemix buah ya. Apemix dari Baraponik sih, Apemix Baraponik. Baraponik. Lalu untuk ppm-nya itu berapa? Kalau Biasanya. ppm-nya mulai dari 900 sampai 1500. Oke. 1500 Yang untuk ppm. 900 ppm pada masa apa? Biasanya hari pertama tanam. Oh, hari pertama tanam. 900 ppm. Lalu untuk yang 1500 ppm 1500 ppm biasanya kalau sudah setelah polinasi pembesaran buah sampai pemasakan. Bagaimana Bapak ini sebagai pekerja di sini untuk menjaga kualitas produk itu tetap unggul dibandingkan dengan yang lain? Mungkin dari segi perawatan yang intens atau bagaimana? Iya sih, sering dikontrol aja sih Mas. Sering dikontrol, lihat kondisi tanaman kayak gitu Mas. Apa faktor yang paling penting dalam keberhasilan usaha ini? Mungkin dari atau perawatan pupuk atau bagaimana? Ya, Faktor yang paling penting. faktornya banyak sih Mas. Ya, Banyak ya. Ya perawatan lah, lebih ke perawatan kayak gitu aja sih. Tahu ilmunya juga Mas.
Sistemnya ini menggunakan sistem apa Pak? Yang di greenhouse ini? Ini Hidroponik atau vertikasi Mas. vertikasi? Iya, irigasi tetes. Irigasi tetes ya. Berarti itu menetes setiap hari atau ada frekuensinya? Ada alatnya, jadi alatnya di setting timer gitu. Timer ya. Biasanya itu kalau menghadapi perubahan cuaca, misalnya dari musim penghujan ke musim kemarau gini, apa yang dilakukan? Kalau dari penghujan ke kemarau, biasanya kalau kemarau lebih ke serangga sih Mas. Serangga ya. Iya, karena cuaca panas biasanya juga cepat berkembang biaknya serangga. Ya paling ya inten di spray pakai insektisida sih. Oke. Kalau musim penghujan, Kalau penghujan biasanya lebih ke jamur sih. jamur ya. Iya, jadi intervalnya lebih dirapatkan ya. Kalau luas lahan yang dipakai ini berapa kira-kira? Kalau luasnya saya nggak tahu Mas, Kurang tahu ya. kurang tahu. Bosnya yang tahu ya Pak. Bosnya yang tahu. Sebagai informasi, narasumber yang kami wawancarai merupakan perawat sekaligus pekerja yang bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional dan perawatan tanaman di greenhouse ini. Beliau dipilih sebagai narasumber karena mengetahui secara langsung proses budidaya dan perawatan tanaman melon. Sementara itu, pemilik greenhouse tidak dapat kami temui karena sedang di luar kota. Hai guys, ikuti kami masuk ke dalam greenhouse yuk. Sekarang kita sudah berada di area budidaya melon hidroponik yang menggunakan sistem irigasi tetes. Begitu masuk ke dalam greenhouse, kita bisa melihat deretan tanaman melon yang tumbuh dengan rapi. Menariknya, sebagian besar buah melon di sini sudah berubah warna menjadi kekuningan. Perubahan warna ini merupakan salah satu tanda bahwa buah sudah memasuki masa panen dan siap untuk dipetik. Kalau kita perhatikan, setiap tanaman mendapatkan pasokan air dan nutrisi melalui sistem irigasi tetes. Dengan sistem ini, pemberian nutrisi menjadi lebih teratur karena langsung mengalir ke media tanam sesuai kebutuhan tanaman. Selain membantu pertumbuhan tanaman, sistem ini juga membuat penggunaan air menjadi lebih efisien. Meskipun sudah memasuki masa panen, petani tetap melakukan pengecekan pada setiap buah. Di sini, kita bisa melihat Pak Rido sedang melakukan pruning pada tanaman melon. Pruning merupakan proses pemangkasan bunga atau tunas yang tidak diperlukan. Tujuannya agar nutrisi yang diserap oleh tanaman dapat difokuskan pada bakal buah yang dipilih, sehingga pertumbuhan buah menjadi lebih optimal. Proses pruning dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak bagian tanaman yang akan dipertahankan. Selain itu, kegiatan ini juga membantu menjaga pertumbuhan tanaman tetap terarah dan mengurangi pertumbuhan tunas yang tidak produktif. Jadi, selain didukung oleh sistem irigasi tetes, budidaya melon di greenhouse juga memerlukan perawatan rutin seperti pruning agar menghasilkan buah dengan kualitas yang baik saat panen. Kalau kita perhatikan lebih dekat, di dalam satu greenhouse ternyata masih ada buah melon dengan ukuran dan tingkat perkembangan yang berbeda. Beberapa buah sudah berwarna kekuningan, sementara yang lainnya masih berwarna hijau. Hal ini menunjukkan bahwa proses pertumbuhan setiap taman tidak selalu berlangsung pada waktu yang sama.
Karena itu, petani melakukan pemantauan secara rutin untuk mengetahui buah mana yang sudah siap dipanen. Jadi, dalam satu greenhouse, kita bisa menemukan tanaman melon dengan tingkat kematangan yang berbeda-beda, tergantung pada umur tanam dan perkembangan masing-masing tanaman. Sekarang kita dapat melihat petani sedang melakukan penyemprotan pada tanaman melon. Penyemprotan merupakan salah satu kegiatan perawatan yang dilakukan selama proses budidaya untuk menjaga kondisi tanaman tetap sehat. Selain itu, penyemprotan juga bertujuan untuk membantu mengurangi risiko serangan hama dan penyakit yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman maupun kualitas buah yang dihasilkan. Proses penyemprotan dilakukan secara merata ke seluruh bagian tanaman sesuai dengan kebutuhan. Dalam pelaksanaannya, petani juga memperhatikan dosis, jenis larutan yang digunakan, serta waktu penyemprotan agar perawatan dapat memberikan hasil yang optimal tanpa mengganggu pertumbuhan tanaman. Perawatan seperti ini dilakukan secara berkala sebagai bagian dari pemeliharaan tanaman di dalam greenhouse. Dengan adanya perawatan yang rutin, kondisi tanaman dapat tetap terjaga, pertumbuhan buah berlangsung dengan baik, dan hasil panen yang diperoleh diharapkan memiliki kualitas yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan budidaya melon tidak hanya bergantung pada sistem hidroponik dan irigasi tetes, tetapi juga dipengaruhi oleh ketelitian petani dalam melakukan perawatan pada setiap tahap pertumbuhan tanaman. Sekarang kita beralih ke bagian yang menjadi salah satu pendukung utama dalam budidaya melon di greenhouse ini, yaitu tempat penyimpanan larutan nutrisi. Drum yang ada di sini digunakan untuk menampung larutan nutrisi AB mix yang nantinya akan dialirkan ke setiap tanaman melalui sistem irigasi tetes. Itulah keseruan kegiatan kami saat berkunjung ke greenhouse. See you next time.